Profil sedikit, eh, nama lengkap saya Wida Mariama, mengajar matematika. Saya bukan asli Banten ya adik-adik. Saya lahir dan besar di Garut. Kalau pendidikan saya di S1-nya UIN Bandung, meskipun itu basic agama ya, tetapi ada satu fakultas pendidikan, pendidikan matematika. Kebetulan belum lanjut di usia yang sudah tidak muda lagi, tapi masih bersemangat untuk sekolah. Ketika Untirta membuka jurusan pasca jurusan matematika, saya bersemangat daftar dan alhamdulillah bisa menyelesaikan di Untirta, termasuk angkatan pertama dan yang lulus di angkatan pertama di pasca pendidikan matematika Untirta. Mungkin itu nama pendidikan. Oh ya, ini sudah tidak muda lagi ya. Tinggal dihitung, ini kan anak-anak matematika kalau lahir 83 berarti saya sudah berapa usianya? Ya, sekitar sudah kepala 4. Ya betul, sudah berkeluarga juga, sudah punya anak juga 2. Tapi izin ya kalau saya kayak kagok, izin saya menyampaikan ibu ya, adik-adik. Karena udah biasa ibu di sekolah. Eh, ini alamatnya dekat kok dengan daerah Untirta di Serang, di tepatnya di Kecamatan Walantaka. Ada ada yang sama tidak ya sekitar Walantaka, mungkin bisa raise hand atau di chat. Kayaknya ada yang senyum-senyum ini. Sepertinya ada tetangga ibu juga. Kalau dilihat, oh ada raise hand, iya, terima kasih. Ini di Walantaka. Ini kontaknya hanya satu nomor saja. Boleh terbuka kok 24 jam. Kalau mau chat boleh, tetapi kalau telat balas, ya mohon dimaklum. Email juga boleh. Sini, kalau media sosial yang dipakai IG juga kurang aktif. Facebook kebetulan off, tidak ada, lebih banyak ke email dan chat WA saja. Nah, ini mungkin pengalaman kerja standar ya, Dede, Ibu. Jadi, bercerita sedikit, ada yang ada di room ini cukup bangga lah memilih jurusan pendidikan. Sudah jalur yang tepat. Allah sudah memberikan ini pilihan yang terbaik karena betul ya profesi guru itu mantap adik-adik. Jadi lulus 2005, 2006 sudah sedikit-sedikit mengajar meskipun masih mengajar tidak tetap. Jadi tidak ada jeda dulu, setelah lulus itu sudah mengabdi ya, artinya sudah langsung mencoba mempraktikkan apa hasil kuliah. 2006 sudah mengajar sampai sekarang. Ibu juga aktif di sini karena kita tidak boleh stagnan saja di sekolah, harus aktif juga di luar. Ibu mencoba ada apa ya, himpunan guru-guru matematika di Kota Serang, yaitu namanya MGMP, termasuk pengurus juga, dan sudah banyak kolaborasi dengan Untirta. Kami MGMP Matematika Kota Serang, khususnya yang SMP. Karena dari awal Ibu cukup mencintai profesi guru matematika, banyak kegiatan yang diluncurkan oleh Kemendikbud, Ibu ikutin, akhirnya lolos lah ketika ada seleksi-seleksi instruktur, mulai mengepakkan sedikit keluar kota. Ini pengalamannya sempat vakum. Oh iya ini, eh, Ibu juga ingin ngasih apa ya, pengalaman yang mungkin kita kan di kota Serang, adik-adik Ibu akan share aja. Banten itu ketika kita apa ya, berbaur dengan pulau lain masih banyak. Di mana Banten? Tanya begitu. Saya apalagi kota Serang. Kota Serang itu di mana gitu. Jadi masih banyak yang belum mengenal Banten, terutama untuk dari daerah Sulawesi, Kalimantan gitu. Nah, disinilah mungkin peran kita ya sebagai pendidik mengenalkan juga.
apa itu Banten. Jadi ketika 2019 lolos juga menjadi peserta pelatihan guru ke luar negeri. Bonus ini dari Kemdikbud, ketika lolos di sini bisa menambah ilmu ke negeri dekat Ipin Upin ini. Alhamdulillah, dari itu yang mungkin yang Ibu rasakan itu keberkahan kita ketika berada di profesi guru ini. Sempat vakum karena COVID, tetapi eh, tetap berjalan juga sih kegiatan. Alhamdulillah, di beberapa kegiatan suka diajak isi acara-acara webinar. Ini koordinator juga guru penggerak yang sedang digembor-gemborkan, dicanangkan oleh pemerintah, pendidikan guru penggerak. Jadi cukup lumayan kegiatannya. Mungkin itu untuk perkenalan. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa lewat Japri WA, terbuka untuk diskusi segala macam pembelajaran tugas. Boleh, atau mau ke rumah juga silahkan, dekat sekitar Serang ya. Dan pembelajaran ini Ibu harapkan lebih aktif ya, kita santai saja, kolaborasi berbaur saja, di sini berbagi pengalaman saja ketika Ibu berperan sebagai guru, kan praktisi mengajar, lebih ke nanti memaparkan apa yang terjadi di real lingkungan sekolah gitu. Untuk perkenalan cukup itu. Ada yang ditanyakan dulu, boleh di kolom chat, Ibu cek dulu ya. Belum ya? Atau kalau pertemuan pertama biasanya masih malu-malu, canggung-canggung. Izin share langsung kalau tidak ada yang bertanya di sini. eh, Rencanaan pembelajaran ya. Sebelum masuk materi, betul tadi kita membuat kesepakatan kelas dulu. Hmm, mungkin lebih nyamannya dari adik-adik ya. Kira-kira boleh open mic pembelajaran selama pembelajaran di mata kuliah ini maunya seperti apa? Boleh bisa hadir tepat waktu. Setuju tidak? Bagaimana? Setuju, Ibu. Setuju ya? Biar kalau tepat waktu selesainya juga lebih cepat. Ada lagi masukannya? On cam ya? Kalau jaringannya memadai, kita on cam. Bagaimana? Setuju, Bu. Setuju. Kecuali ada jaringannya, terkendala jaringan ya. Jadi kenapa on cam? Biar kitanya siap gitu. Karena yang Ibu rasakan ketika pembelajaran daring ini ya seadanya. Tapi kalau on cam minimal diusahakan mulai dari tampilan kita siap, situasi lingkungannya juga siap. Ada lagi? Hadir sepenuhnya. Maksudnya ketika mengikuti pembelajaran yang menyimak gitu. eh, ada gitu. Hmm. Raise hand ya. Kalau mau bertanya, raise hand dulu biar kelihatan, biar tidak apa ya, balapan gitu dengan yang lain. Setuju tidak? Setuju, Bu. Ini boleh? Boleh lah.
Boleh, yang penting dalam batas masih sopan ya. Ada lagi? Maksud berkabar itu ketika ada kendala sesuatu menginfokan gitu ya. Ada PJ-nya di sini, PJ kelas ini. Tanggung jawab di. Oh ya, ada yang Raisen, boleh Muhammad Fajar. Boleh Aida, Raisen. Kenapa? Oh, mic-nya maaf masih ditutup Muhammad Fajar. Oh, PJ-nya Muhammad Fajar gitu. Dan Aida, betul. Iya, betul Ibu. Iya, Ibu. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ibu pingin dari kalian, gak usah banyak-banyak, tapi kegiatan berjalan lancar. Atau dari keenam ini ada yang tidak sepakat? Cukup? Cukup ya? Ya, sepertinya cukup Ya. Ibu. Ya, terima kasih. Kalau ini berarti berapa ini 70. Mungkin nanti Ibu akan ke PJ saja ya untuk cek kehadiran atau yang halangan hadir, karena nanti salah satu penilaian juga kan penentuan nilai akhir ada dari kehadiran mengikuti kuliah ini. Terus nanti juga selama pembelajaran keaktifan juga diperlukan ya. Jadi Ibu harap bisa berinteraksi karena tidak bisa satu arah dari Ibu, justru ketika ada masukan dari kalian itu lebih menggali lagi bahan yang dipelajari hari ini. Sudah cukup ya? Bisa dimulai. Nah, ini. Ibu mau nanya, ini pertemuan ke-9 ya? Betul? Ya, Ibu. Ya. Di pertemuan ke-9 itu membahas perencanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Jadi di sini akan dibahas seputar kegiatan atau pendanaan. Kita kan lagi menggembar-gembar kurikulum Merdeka nih. Apa saja yang harus dipersiapkan? Karena nanti pada akhir perkuliahan kalian akan melakukan praktik ya, praktik pembelajaran. Jadi sebelum praktik ada beberapa yang harus dipersiapkan dulu. Dan kita lebih mengarah kepada pembelajarannya pada kurikulum Merdeka. Nah, lanjut. Nah, ini mungkin akan mengulas sedikit. Ini sudah dibahas belum di pertemuan sebelum UTS tentang membedah kurikulum yang ada di Indonesia? Sudah? Nah, ini pembelajaran paradigma baru. Awalnya 2013 menggunakan kurikulum 2013. Ketika bukan Banten saja, bukan Indonesia saja, tapi dunia ya. Allah memberikan ujian yang sangat besar sekali ketika ada wabah COVID-19 di tahun 2020. Masih ingat itu di Februari. Kalian kelas berapa ya waktu COVID melanda? Kelas Februari 10 Bu. 2020. Kelas 10, berarti kelas 2 SMA ya. Awalnya senang, libur selama 2 minggu. Masih ingat tuh.
Di awal Maret, kalau nggak salah, awal-awal Maret itu, pertengahan atau akhir Maret, diliburkan 2 minggu, senang sekali. Ternyata berlanjut 2 bulan ya, bukan libur, belajar. Kalau yang 2 minggu, kita libur tuh 2 minggu. Setelah itu pembelajaran di rumah selama 2 bulan. Masih agak senang nih. Di bulan pertama, bulan kedua mulai jenuh ngapain di rumah dengan berita yang menghantam cukup. Akhirnya tidak 2 bulan, hampir 2 tahun. Sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan nih, kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini lebih ke menekankan apa ya, materi-materi apa yang disampaikan pada saat COVID atau pembelajaran daring di rumah. Untuk materi matematika yang konsen di SMP, betul. Ketika COVID itu ada beberapa materi yang tidak disajikan. Yang Ibu ingat itu di kelas 8, materi lingkaran yang di-cancel, tidak diberikan. Karena kan itu berkorelasinya begini, pembelajaran daring itu kan tidak full seperti pembelajaran di rumah. Durasi waktunya juga sebentar, otomatis materi yang disampaikan ke murid juga tidak bisa semua. Akhirnya muncullah kurikulum darurat ini. Untuk di matematika itu materi lingkaran yang tidak disampaikan karena diartikan lingkaran sudah pernah pada tingkat sebelumnya, yaitu SD. 2021 sudah mulai agak ke sini nih, kurikulum prototipe itu memilih. Jadi ada kurikulum darurat yang di sini materinya dikurangi, kalau prototipe itu memilih mau menggunakan kurikulum 2013 atau menggunakan kurikulum darurat. Jadi dibebaskan. Alhamdulillah di mau penghujung 2021 wabah itu sudah mulai melandai ya. Sudah melandai. Alhamdulillah bisa pembelajaran tatap muka lagi meskipun berproses setengah-setengah ya. Jadi setengahnya daring, setengah luring, atau setengah hari di sekolah, setengah hari di rumah. Nah itu, dan alhamdulillah kita bersyukur, intinya bersyukur bisa keluar, bisa bertahan, kita yang menang ya, banyak juga yang gugur ketika wabah COVID tersebut. Nah, muncullah di 2022 kurikulum Merdeka. Ada yang mau berpendapat dulu apa itu kurikulum Merdeka? Boleh raise hand. Pengetahuannya apa itu kurikulum Merdeka? Boleh, silakan. Biar apa ya? Biar memacu lebih aktif lagi nih. Ada yang mau berpendapat dari 70, 60, 68 yang hadir? Ayo berani. Apa itu kurikulum Merdeka? Siapa nih? Tidak ada? Atau boleh disebutkan? Coba kurikulum Merdeka di kolom chat juga boleh. Ditunggu. Boleh ditunggu dulu kolom chatnya. Ada yang open mic nih. Ada namanya Rifatul Hasanah. Iya. Ada? Ada, Bu. Ya, boleh berbagi. Nih di kolom chat. Sebentar Rifatul ya. Dari kelas B, Jenai kurikulum yang menekankan pada karakter Pancasila, Bu. Betul. Betul, sudah dimulai nih. Bagus pemahaman awalnya. Boleh Rifatul sambil nunggu chat yang lainnya.
Oh ya Bu, kalau kurikulum Merdeka itu lebih menekankan kepada pembelajaran dengan berbagai macam keberagaman konten untuk siswa-siswinya Nah, ya, agar bagus. dapat memiliki di mana ya dengan keberagaman konten ini di mana siswa lebih mengoptimalkan untuk menguatkan kompetensi pada pembelajaran. Mungkin cukup Ibu. Ya, terima kasih. Jadi, pembelajaran yang lebih bervariasi mungkin ya, karena tujuannya betul meningkatkan kompetensi peserta didik. Ada yang lain? Oh, Agista, boleh. Menurut saya kurikulum Merdeka itu kurikulum yang memberikan keleluasan gitu kepada pendidiknya untuk menciptakan kualitas pembelajaran yang sesuai sama kebutuhan dan lingkungan belajar dari peserta didiknya gitu. Kayak misal kayak berfokus itu kayak pada pengembangan soft skills atau karakter siswanya gitu. Terus kayak pembelajaran yang lebih fleksibel gitu. Jadi keleluasaan bagi gurunya juga untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing dari peserta didiknya. Gitu cukup. Bagus sekali ya. Ini sudah makin meluas, disesuaikan dengan karakteristik. Betul. Berarti sudah paham nih, sudah bagus. Terima kasih Agista. Hebat, berarti sudah mulai melek nih baca-baca. Ada yang lain? Ayo biar semangat meskipun di sore hari. Sudah. Oh, ada chat, Ibu cek chat ya. Abid Azka, kurikulum yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih minat belajar mereka. Betul, kurikulum mereka lebih fokus pada materi yang esensial. Setuju. Betul ya. Jadi tidak mengikat gitu ya. Minatnya kemana, ya nanti akan dikupas lebih lanjut lagi. Terima kasih atas pemahaman awal dari apa itu kurikulum Merdeka. Pada dasarnya sudah pada betul semuanya. Kita lihat ke sini. Jadi prinsip pembelajaran paradigma baru yaitu pada kurikulum Merdeka, betul tadi sudah disebutkan. Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Tetap ya, mau kurikulum apapun, capaiannya itu, goalnya itu adalah murid. Mau seperti apa murid kita itu? Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi belajar bukan hanya pada saat di kelas saja. Belajar bukan hanya pada saat ketika ada di bangku sekolah saja. Justru setelahnya itu, mau seperti apa? Nah ini tadi sudah ada yang menyebutkan ya, karakter, tuh, profil Pancasila, sudah langsung menjurus ke sana. Mendukung perkembangan kognitif, nah itu betul. Sebenarnya sih di kurikulum 2013 juga sudah ada karakter KI, KD, KI-nya itu ya. Tetapi di sini di paradigma baru itu betul tadi lebih disusun lagi menjadi profil pelajar Pancasilanya lebih disebutkan lagi. Menyesuaikan konteks kehidupan, tadi juga ada yang menyimak ya. Konteks kehidupan, jadi betul lebih direalkan lagi. Bukan hanya sebatas teori. Mengarah pada masa depan. Nah, tadi juga. Jadi yang tadi diungkapkan oleh adik-adik sudah ke sini, sudah mengarah ke sini semua. Disiapkan untuk masa depan. Nah, jadi peserta didik itu ya tadi memberikan materi ilmu itu bukan hanya di kelas saja, tetapi lebih jauh ke depannya mau jadi apa mereka dengan treatment yang kita berikan di sekolah. Nah, ini pembelajaran
pembelajaran paradigma baru atau di kurikulum merdeka. Tapi tetap ya, ini satu kesatuan. Di paradigma baru itu tetap harus mengacu pada kurikulumnya ada. Kenapa? Karena tanpa kurikulum kita tidak tahu arah tujuan pembelajaran itu kemana. Maka perlunya suatu kurikulum. Setiap negara pasti punya kurikulum, tetapi berbeda-beda. Kurikulum dengan di dalamnya ada tujuan-tujuan pembelajaran, di sini untuk mengukur tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak, ada suatu proses pembelajaran di sini. Jadi pemerintah tidak hanya menyusun kurikulum Indonesia, misal kurikulum pendidikan di Indonesia. Tetapi kalau tidak direalisasikan di dalam pembelajaran, apa artinya? Nah, ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran di sini di dalamnya ada asesmen, yaitu penilaian. Karena kita tidak tahu tujuannya tercapai atau tidak, dilaksanakan sudah, kita tidak tahu tujuan tercapai atau tidak tanpa ada asesmen. Nah, keseluruhan ini tentunya ingin melahirkan profil pelajar Pancasila. Jadi melahirkan generasi-generasi muda di Indonesia, profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu tidak profil pelajar Pancasila itu ada apa saja poinnya? Boleh di kolom chat. Boleh dinyanyikan juga, ada nyanyinya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Ada yang mau lanjutkan? Coba Raisen, boleh searching dulu. Apa itu profil pelajar Pancasila, poin-poinnya? Oh iya, Amalia dulu ya, Raisen pertama, ada Elvira. Boleh Amalia dibuka? Ya. Bu, yang pertama beriman, terus berkebiasaan global, gotong royong, Betul. mandiri, Ya. kritis, dan kreatif. Betul. Tadi siapa lagi tuh yang Raisen? Terima kasih Amalia. Ada yang mau menambahkan? Nah, ya itu betul ya. Keseluruhan dari pembelajaran kita itu ujung-ujungnya membentuk profil pelajar Pancasila. Sampai bernalar kritis itu tadi. Beriman bertakwanya tetap ada, gotong royong. Jadi kalau dilihat dari profil pelajar Pancasila tadi, poin-poinnya sungguh mulia ya. Tugas seorang guru menciptakan generasi bangsa yang seperti itu. Lanjut, ini. Ada yang tahu nggak foto siapa ini? Bisa di kolom chat. Di kolom chat silahkan ini. Bisa diketik di kolom chat ya. Oh betul. Ki Hajar Dewantara betul. Ada Ki Hajar Dewantara betul. Ada lagi? Ki Hajar Dewantara betul. Betul. Ada Kaisa, ada Heni. Ada Ibnu Rijal. Ada Dewi, Elvira. Ya, Alia, saya tunggu nih. Ada Irma, ada Pani, ada Lia. Ya, betul. Tapi tidak ada yang ya Ki Hajar Dewantara, Aida, Agista. Nah, kalau Ibu nulis begini, jadi kalau disebutkan KHD juga, kalau di dunia pendidikan itu sudah tahu berarti Ki Hajar Dewantara. Filosofi KHD, oh udah langsung pikiran kita ke Ki Hajar Dewantara. Betul ya, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi pendidik itu, guru terutama ya, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi bukan menuntut ya. Jadi guru itu menuntun, jangan menuntut.
mengarahkan nanti murid atau peserta didik kita kemana. Jangan menuntut supaya murid itu bisa A, bisa B, bisa C. Tapi usahakan guru itu bisa menuntun. Nah ini agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi bukan hanya kecerdasan kognitif saja, tetapi perilakunya juga itu pasti diarahkan ke sini nih. Nah ini sepintas bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu sungguh mulia sekali ya, menyusun nih tujuan pendidikan di Indonesia ini. Nah ini adik-adik tahapan perencanaan. Jadi dari pertemuan ke-9 ini sampai menjelang nanti praktik, ini yang akan di terus-terus. Jadi akan ada menganalisis CP. Sudah kenal belum? Ibu minta di kolom chat lagi. CP itu singkatan dari apa? Betul-betul capaian pembelajaran. Alhamdulillah bisa aktif ya seperti ini. Capaian pembelajaran. Betul. Tunggu dulu nih. Capaian pembelajaran. Betul-betul. Lanjut ke TP. TP. Masih di kolom chat ya. Tujuan. Alhamdulillah responnya bagus. Ya, bagus tujuan pembelajaran. Lanjut ke ATP. Iya, alhamdulillah ya sudah pada mengenal istilah-istilah. Ya, ATP. Betul, ATP alur tujuan pembelajaran, betul sekali. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sudah ada gambaran ya. Terima kasih yang sudah meluangkan nulis ya. Boleh masih mau di kolom chat juga boleh. Nah, mungkin sebelum lanjut sini deh. Coba Ibu buka di sini ya. Ada beberapa istilah. Sebentar. Istilah-istilah, perubahan istilah dari kurikulum yang lama ke kurikulum yang di kurikulum Merdeka. Nanti program tahunan. Nah, ini kurikulum yang lama ya. K13. Ini Umer. Kalau Prata, tetap ya program tahunan. Nih. Ada hanya istilah saja sih, Dede. Program semester yang tadinya Promes. Nah, kalau di Kumer itu Prosem. Program semesteran, ini hanya istilah. Tapi yang ini nih, KI dan KD, kalau di Kumer, maaf, ini Kumer ya. Kalau di Kumer, ada yang tahu tidak? Bisa di kolom chat, biar Ibu nanti yang nulis. KI, KD kalau di kurikulum Merdeka apa tuh? Boleh di, oh iya ada yang jawab CP. Betul. Kalau di Kumer itu CP. Nih, RPP. Coba, kalau di Kumer apa? Betul, Alma menjawab modul ajar, istilah modul ajar. Alhamdulillah ya, sudah mengenal modul ajar. Keisa, Elvira, modul ajar tuh, modul ajar, betul. Betul.
Oh, ini. KKM. Coba. KKM. Kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal. Oh, betul Nisa. Terima kasih Nisa. KKTP. Betul Anaspa. Terima kasih. Anaspa. KKTP. Elvira KKTP. Alhamdulillah ya. Berarti bisa lanjut Ibu ke pembahasan. Ya, betul. Jadi tahapan perencanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, kita harus menganalisis CP dulu. Menyusun TP dan ATP. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Keempat, penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Kelima, perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Ada pelaporan kemajuan belajar, dan ada evaluasi pembelajaran dan asesmen. Jadi di sini untuk persiapan awal itu betul. Dari sini dulu alurnya, CP dulu, asesmen diagnostik, modul ajar, pembelajaran yang didasarkan pada capaian dan karakteristik, ada asesmen formatif dan sumatif, ada pelaporan. Kita bahas satu-satu ya, Dedek. Nah ini, menganalisis CP untuk menyusun TP dan ATP. Jadi perbedaannya begini, kalau di kurikulum 2013 itu kan silabus ya. KIKD, maaf, sebelum ke silabus, KIKD itu sudah disajikan oleh pemerintah itu, batasannya sudah ada. Kita konsen di SMP ya, Dede ya. Jadi di kelas 7 materinya sudah ditentukan, di kelas 8 sudah ditentukan, di kelas 9 sudah ditentukan. Itu bedanya di kurikulum 2013. Tetapi di kurikulum Merdeka, pemerintah menyajikan CP secara secara utuh saja. Makanya kita mengarah ke kurikulum Merdeka. Dari mana kita tahu CP pembelajaran matematika di tingkat SMP? Nah, ini ya, CP ya. CP itu berisi kompetensi inti dan konten esensial, yakni kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran. Jadi sama saja dengan tujuan di dalam kegiatan pembelajaran di Indonesia itu mau kemana arahnya. Maka dibuatlah capaian pembelajaran. Nah, lanjut ini. Nah, ini nih. Pemerintah juga menyusun CP ya tidak sembarangan, sudah disesuaikan. Pertama, disusun dengan memperhatikan tahapan perkembangan murid sesuai usianya. Jadi sudah di float itu pemerintah hanya memfloat per fase, per usia. Tetapi setelah disuguhkan ke per fase, kita diberi kebebasan memilihnya mau menggunakan elemen yang mana dulu. Nanti akan lebih jelas ya disampaikan. Dirancangnya fasenya itu rentangnya 1 sampai 3 tahun per fasenya. Terus rentang waktu untuk murid mencapai penguasaan kompetensi itu lebih lama. Murid dan guru punya waktu yang lebih leluasa untuk mengembangkan kompetensi dan memperdalam pemahamannya. Karena di dalam kurikulum Merdeka, jadi tidak ada batasan bahwa kelas 7 nanti harus berapa bab. Kalau peserta didiknya belum mencapai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, jadi itu tidak usah, maksudnya tidak harus melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, itu bedanya ya antara kurikulum 2013 itu sudah di float. Misal kelas 7 ada 8 bab. Ya harus selesai 8 bab itu. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka ya tidak sesuai dengan capaian yang dihasilkan oleh peserta didik.
Nah, ini fase tadi per 3 tahun, berarti kalau kita konsen di SMP ada di fase mana? Boleh open mic, boleh? Fase D, Bu. Fase Fase D. D, Jadi Bu. ingat-ingat ya, betul. Kita konsen ya, karena pertemuan ini sampai pekan-pekan ke depannya, kita akan konsen di fase D. Modul ajar, media, kita mengarahnya ke fase D, yaitu tingkat SMP. Kita ada di fase D. Lanjut. Nah, ini dari mana kita tahu analisis CP? Dede sudah punya, sudah megang CP, pembelajaran matematika. Belum? Nah, kita tahu CP matematika dari mana ya ini? Tentang keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini yang terbaru ya, nomornya 008/H/KR tahun 2022. Jadi kalau mau mencari CP, ini yang dicari dari sini. Jangan asal download ya, adik-adik ya. Ibu akan demokan ini, udah di-downloadkan yang ini. Dari mana? Coba kita ke matematika. Di-search aja yang matematika. Ada di halaman. Ini kebetulan halamannya banyak. Bisa nggak ya? Matematika. Nah, ini bisa di-search. Nah, kita konsen kita akan melihat, ini ada capaian matematika PAUD yang Ibu ingin ke SMP. Nah, ini capaian mata pelajaran matematika. Fase apa? Karena ini ribuan halaman, 110 halaman sih, belum ribuan karena hanya lampirannya saja. Kelewat ya. Coba balik lagi. Fase F, kita fase D ya. Fase E. Sepertinya, sebentar. Karena harus, nah ini baru fase A. Fase A itu kelas rendah ya. Di SD juga dibagi. Ada kelas rendah. Kita konsen ke ambil fase matematika. Karena di draft ini bercampur semua mata pelajaran. Nah, yang kita telaah hanya CP di matematika fase D. Ini sebentar fase F kok terlewat lagi. Ini. Fase D. Nah, ini mulai dari sini. Jadi nanti adik-adik mencarinya bisa dipenggal ya. Jadi dari halaman ini hanya fase D fokusnya. Karena membuat modul nanti acuannya dari sini dulu. Analisis CP. Membuat modul ajar, membuat asesmen, menyusun media. Kita acuannya dari fase D, CP dulu. Cari CP-nya. Ini fase D. Jadi perbedaannya bisa dilihat di sini. Jadi pemerintah secara terbuka hanya memberikan bahwa ini loh capaian yang harus dicapai selama di kelas 7, 8, dan 9 tingkat SMP itu hanya elemen bilangan. Aljabar, pengukuran, geometri, analisa data, dan peluang. Nih, hanya elemen saja. Dan kita diberi kebebasan mau mana dulu. Misal di bilangan di kelas 7, apakah bilangan bulat dulu? Apakah aritmatika dulu? Nah, ini di sini. Nah, inilah butuh perannya kolaborasi atau kerjasama rumpun. Kalau di sekolah ya, disepakati oleh guru masing-masing mapel, serumpun. Misal guru kelas 7, 8, 9 berembuk. Tetap harus dipetakan. Mau mana dulu nih di kelas 7? Dari elemen bilangan. Atau nih aljabar mau di mana? Aljabar juga banyak
Nih, ada pola bilangan di sini. Ada operasi bentuk aljabar di sini. Ada fungsi linear juga masuk elemen aljabar. Nah, ini butuh dianalisis dulu. Jadi disepakati dulu. Nah, inilah kurikulum merdeka itu artinya jadi pemerintah tidak mematok ya bahwa kelas 7 seluruh Indonesia di sekolah tingkat SMP materinya harus A, B, C, D misal. Jadi tidak. Jadi ini diserahkan lagi kepada sekolah masing-masing, tentunya disesuaikan dengan kondisi, situasi kondisi yang ada di sekolah dan daerah masing-masing. Ini analisis CP. Adik-adik juga harus belajar nih, nanti di dalam analisis data dan peluang itu ada bab apa saja. Nah, jadi apa ya, intinya jangan terpaku pada buku paket. Buku paket itu hanya salah satu sumber belajar saja. Jadi acuannya tetap ke CP yang sudah disuguhkan atau disajikan oleh pemerintah. Masuk ke sini. Nah ini, bagaimana menganalisisnya? Ini Ibu sudah pernah dibuat di sekolah. Jadi dari sini diambil CP-nya yang sini. Pada akhir fase D, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual. Maaf. Terpental ya? Halo? Masih nampak, Dedek? Masih, Bu. Masih, Bu. Maaf. Ya, terkendala jaringan. Maaf kalau di Ibu agak nge-lag. Jadi di sini Ibu akan sajikan ini nih. Terus maaf, ini CP. Ini sebentar ada di Word ternyata. Nah ini, Ibu akan bantu kalian bagaimana analisis CP. Jadi yang disajikan di kurikulum, kita pindahkan ke sini. Disalin. Nah, ini hanya menyalin ulang. Tadi kan banyak halamannya dan bercampur dengan mata pelajaran yang lain. Kita analisis ke sini. Sudah dipisahkan. Lanjut ke ini. Nah, merumuskan TP kan dari tadi ini, maaf Ibu scroll. Nah, analisis CP menyusun TP. Tadi analisis CP sudah tergambarkan ya dari mana kita mengambil CP. Dan selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran. Jadi dari sini CP bilangan, CP dari elemen bilangan, kita harus mampu menentukan tujuan pembelajaran. Jadi bukan pemerintah tidak semata-mata menuliskan ini harus diampu semua, diterapkan semua, harus tercapai gitu. Nah, per kalimat, per kata harus dianalisis. Nah, Ibu sudah pernah melakukan juga ini. Nah, ini menurunkan TP dari CP. Kita masih konsen di fase D. Contoh, kenapa ini berwarna? Untuk membedakan kata kerja dan lingkup materi. Kata kerja operasional ya, kata kerja operasional itu sama saja dengan kompetensi yang ada di CP. Ibu balik nih, pasti akan bolak-balik dari mana ini bilangan di akhir fase D, balik ke sini. Nah ini dipindah yang ini kemana tadi? Ke sini. Nah, terus dibedakan kata kerja operasional atau yang termasuk kompetensi dari bilangan ini, dari elemen bilangan. Ini yang Ibu merahkan. Nah, pasti ada lingkup materi. Lingkup materi itu bab apa saja, materi apa saja. Ini yang warna biru. Nah, perpaduan kompetensi dengan lingkup materi itulah tujuan pembelajaran dari elemen bilangan ini. Sampai sini paham adik-adik?
Recording in progress. Ya, karena apa ya? Akan lancar nanti membuat modul ajar, ya betul harus dibenahi dulu ini pengambilan CP-nya dari mana gitu. Nah, ini sudah dianalisis juga oleh Ibu, penyusunan TP-nya. Lanjut ke ATP. Nah, ini bisa dimodifikasi, ini CP tanda, TP, ini CP-nya. Boleh kalau ini hanya simbol saja, biar tidak lupa. Boleh juga ini disesuaikan dengan sumber ajarnya, bahan ajarnya, pengertian bilangan berpangkat, sehingga melahirkan tujuan pembelajaran. Selanjutnya setelah TP apa ya? Tadi boleh di kolom chat. Setelah TP apa ya? Analisis apa? Betul. ATP. Kemana kita ATP larinya? Dari TP. ATP itu apa? A-nya apa A-nya? Alur. Ada yang menjawab oleh alur. Kalau alur itu berarti tidak hanya satu ya. Dwinda, Elvira, alur. Iya, betul. Terima kasih yang sudah nulis di kolom chat. Alur. Nah, ini contoh. Kalau ini Ibu yang SD nih, kebetulan. Tapi nanti akan lebih realnya itu ketika di fase D ya, matematika fase D SMP-nya. Jadi alur itu tadi memetakan CP mana dulu yang mau disampaikan. Misal di kelas 7, CP mana dulu yang mau diambil. Terus ke TP. TP-nya mau mana dulu. Nih. Mungkin akan lebih tergambar alurnya itu Ibu ke sini. Program semester. Kalau Ibu menyusunnya di program semester ya. Di sini alurnya terlihat. Jadi ketika konsen di kelas 8, Ibu membuat alur seperti ini. Karena kenapa kita harus menentukan ATP? Kan kalau pembelajaran matematika biasanya ada prasyarat kan untuk mempelajari materi. Prasyaratnya anak harus bisa apa dulu? Misal untuk untuk dioperasi aljabar, berarti operasi bilangan bulatnya harus dikuasai dulu oleh peserta didik. Masa di kelas 7 pertemuan pertama mau langsung diberikan aljabar? Kan tidak bisa juga ya. Tetap bilangan bulat dulu. Nah, itu alur. Alur tujuan pembelajaran juga harus diperhatikan. Contoh ini, Ibu mengambil elemen bilangan dulu. Babnya itu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi berurutan. Tujuan pembelajarannya disusun. Disesuaikan berdasarkan operasi harus bisa di penjumlahan. Nggak mungkin langsung ke pembagian. Nah, baru. Atau langsung misal di tujuan pertama, materinya merasionalkan penyebut bilangan bentuk akar. Nah, kenapa Pitagoras ada di bab berikutnya? Di pekan berikutnya ini sudah dipetakan, minggunya juga. Ya karena di Pitagoras itu ada bilangan berpangkat, pengkuadratan ya. Teorema Pitagoras itu pasti pengkuadratan. Di sini materinya ada di bilangan berpangkat, sehingga hierarkinya Pitagoras itu setelah bilangan berpangkat. Nah, itu sekilas tentang ATP. Nah, jadi ini ya, kurikulum operasional, ada TP, ada ATP. Jadi kita di kurikulum operasional yang disajikan oleh pemerintah, Kemendikbud terutama ya, khususnya di kurikulum itu ada CP,
atau tujuan yang ingin dicapai apa. Turun ke TP yang disusun oleh kita, ada tahu juga alur tujuannya, mana dulu yang mau disampaikan, baru konsen ke modul ajar. Ya. Jadi rencananya nanti pembicaraan tadi kemarin dengan Bu Etika, kalian nanti terakhirnya itu praktik ya, praktik pembelajaran. Untuk praktik itu praktik mengajar gitu, simulasi. Tentunya harus menyusun modul kan. Nah, biar nanti tidak rancut, yaitu analisis dulu mau menggunakan CP yang mana. Cukup satu tujuan pembelajaran saja, atau bisa dua, yang penting di dalam satu pertemuan. Jadi mengambil tujuan pembelajarannya dari analisis CP. Yang kedua, nah sebelum Ibu lanjut tentang analisis CP, ada yang ditanyakan dulu. Boleh raise hand atau di kolom chat. Cukup? Kalau sudah cukup, ada emoji apa ya di sini? Lanjutkan. Lanjut, oke. Jadi yang kedua, tahapan kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Nah, setelah kita tahu sebelum ke modul ya, sebelum ke penyusunan modul aja, kita harus merencanakan dulu asesmen diagnostik. Apa sih asesmen diagnostik? Nah, ini ya. Apa sih pentingnya dilakukan asesmen diagnostik? Ada yang bisa menyampaikan dulu? Boleh open mic-nya? Ini sudah ada gambarannya. Apa pentingnya asesmen diagnostik nih? Nah ini ya, oke lah Ibu yang bahas. Yang pertama yaitu menganalisis laporan hasil belajar peserta didik tahun sebelumnya. Jadi sebelum melangkah, idealnya ya, sebelum melangkah melakukan pembelajaran berikutnya, kita harus lihat dulu nih capaian peserta didik di tahun sebelumnya. Gitu. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Betul, kita harus tahu dulu kemampuan awal. Sehingga langkah menyusun tujuan pembelajaran selanjutnya akan jelas. Yang ketiga, menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Itu bisa tulis, keterampilan atau observasi. Yang keempat, asesmen diagnostik juga bisa dilakukan untuk melihat informasi, menggali informasi tentang, jadi bukan hanya untuk pembelajaran ya, karena asesmen diagnostik itu ada yang kognitif, ada yang non-kognitif. Kalau untuk kognitif berarti kesiapan materi ya, persiapan materi yang akan disampaikan. Itu mungkin nanti asesmen diagnostiknya yang kognitif. Nah, ini kalau yang 4, lebih mengarah kepada, apalagi ini yang ke-6, asesmen diagnostik non-kognitif. Sekarang diperlukan juga ternyata. Karena untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Kenapa? Karena berpengaruh dalam penyusunan modul. Jadi penyusunan modul itu tidak hanya melihat satu aspek di kesiapan materinya, tetapi harus diperhatikan juga kesiapan atau minat dari masing-masing peserta didik. Makanya diperlukan asesmen awal sebelum kita melaksanakan pembelajaran atau sebelum kita menyusun modul ajar. Nah, baru setelah kita punya data tentang peserta didik dari kegiatan asesmen di awal, baru kita mengembangkan modul ajar. Modul ajar itu tadi sama dengan apa? Boleh di kolom chat.
aja itu RPP. Betul, Fitria, Zorotun, Elvira, Paras. Betul ya, RPP. Ya, ya, betul RPP. Alhamdulillah ya, jadi sudah paham ya. Jadi tidak apa ya, kan searah nantinya. Karena mindset kita harus di kurikulum merdeka. Nah, ini intinya modul ajar itu, tetapi kalau kalian bahasa isinya sama saja sih dengan rencana pembelajaran ya, pelaksanaan pembelajaran. Yang penting esensinya di sini. Ada esensialnya. Jadi modul ajar itu dikembangkan. Cuma di sini Ibu tidak mau kalian beranggapan susah dulu ya. Karena kalau yang lama RPP ringkas, apalagi pada kurikulum darurat itu Pak Menteri menginstruksikan boleh 1 lembar RPP. Yang penting RPP itu ada identitas, tujuan, kegiatan inti, assessment. Itu ketika di kurikulum darurat. Tetapi di sini di kurikulum mereka makin meluas lagi, makin lengkap lagi. Adik-adik jangan pesimis, semangat karena banyak contoh sudah bertebaran. Yang penting di sini kriterianya. Esensinya dapat. Apa yang harus ada di modul ajar, esensialnya harus ada. Menarik iya. Bermakna ya pasti dan menantang. Nah, ini kontekstual ya, relevan dan kontekstual. Diusahakan nanti modul ajarnya disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang ada di sekolah tersebut atau di daerah masing-masing. Nah, isi modulnya. Dan berkesinambungan. Apa artinya berkesinambungan? Ya tidak terputus ya. Tidak terputus di satu modul itu saja. Ini nanti akan khusus. Nah, komponen mungkin ini. Jadi untuk tampilan Ibu silahkan kalian berkreatif, mau full color boleh. Banyak sekali sekarang bertebaran di medsos ya, di IG, di TikTok, contoh-contoh dari tampilan modul ajar. Yang penting tadi esensinya ada, menarik, bermakna, menantang, relevan kontekstual. Dan ini kalau untuk gaya menuliskan nanti boleh. Yang penting di sini ada informasi umum, ada identitas penulis modul. Siapa nih yang membuat modul? Ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasilanya dimunculkan, sarana prasarananya juga ada, target peserta didik itu misalnya begini, ajarkan itu ada berapa banyak siswa di satu kelas itu. Model pembelajaran pastinya ada. Jadi selain identitas penulis juga identitas sekolah juga di sini disebutkan ya. Di identitas penulis biasanya informasi umum juga disebutkan semester berapa, fase apa, tahun pembelajaran berapa, biasanya di informasi umum. Komponen inti, mau bagaimanapun bentuk atau gaya penulisan dari modul ajar, yang penting ada tujuan pembelajaran. Tentunya selaras atau diambil dari CP. Ada asesmen, jangan lupa. Di sini asesmen tadi, di asesmen diagnostik dimunculkan juga. Asesmennya, asesmen di awal, diagnostik awal, diharapkan nanti muncul di sebelum kegiatan inti atau kegiatan pembelajaran. Ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik. Nah, baru ada kegiatan pembelajaran, disebutkan alurnya. Jadi ketika mau menyampaikan materi tersebut, alurnya tergambar di kegiatan pembelajaran, tahap-tahapannya. Kalau memang menggunakan model pembelajaran, berarti sintaknya muncul di kegiatan pembelajaran. Dan jangan lupa ada nih, harus ada refleksi dari peserta didik dan pendidik atau dari gurunya. Di akhir, setelah kegiatan pembelajaran, nih, jangan lupa ini yang wajib ada ya. Refleksi itu suka terlewat. Nah, tentunya dilengkapi dengan ini lampiran. Ada lembar kerja peserta didik,
Jadi nanti pembelajarannya sudah pasti ya, bukan metode ceramah atau pembelajaran yang satu arah, tapi diusahakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini salah satu yang membantu kegiatan pembelajaran tersebut supaya peserta didik lebih aktif. Siapkan lembar kerja peserta didik yang sesuai dengan materi tersebut. Pengayaan dan remedialnya juga dilengkapi. Ada bahan bacaan. Bahan bacaan itu biasanya materi ya. Materi ketika di modul tersebut. Glosarium. Ada yang tahu glosarium? Coba di kolom chat. Glosarium itu apa? Boleh siapa? Atau ada yang mau menyampaikan langsung? Pernah mendengar kata glosarium? Boleh open mic? Ya, Elvira. Baik, terima kasih. Silahkan. Glosarium adalah kumpulan daftar kata istilah penting yang tersusun secara alfabet yang mendefinisikan bidang pengetahuan tertentu. Cukup, Bu. Terima kasih, Elvira. Bagus ya. Ini ada Ibu buka dulu di kolom chat. Agista, daftar alfabet. Betul, tadi Elvira menyebutkan. Keisa, kumpulan daftar kata atau istilah. Betul, istilah penting, Bu. Iya, istilah-istilah dalam buku. Iya, kata atau istilah. Betul, betul, betul. Kumpulan daftar kata dan istilah penting. Iya, istilah daftar kata. Nah, ini kumpulan istilah dalam suatu bidang secara alfabet. Betul. Nah, ini ya, Aditya melengkapi nih. Terima kasih Aditya Lesmana. Yang lain juga sudah betul. Bahasa sederhananya daftar kata. Betul. Nah, tapi disusun secara alfabet. Jadi, ketika di modul ajar ada kata-kata tertentu yang penting gitu ya. Nanti dikumpulkan, disimpan di bagian lampiran. Nah, disusun biasanya berdasarkan alfabet A, B, C, D dulu. Nah, itu membantu juga untuk memahami si modul tersebut. Terima kasih. Jangan lupa ada daftar pustakanya juga, karena kita menyusun modul itu menggunakan beberapa sumber ajar ya, atau bahan ajar yang lainnya. Kita menghormati penulis-penulis buku yang kita pakai. Maka daftar pustakanya juga dilengkapi. Ini komponen modul ajar. Selanjutnya ini. Nah, setelah kita menganalisis CP yang barusan itu menyusun modul, ini persiapan pelaksanaan pembelajaran. Jadi Ibu harap rangkaian modul, alur modulnya itu mengarah ke sini. Disesuaikan dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Ya, karena kan tadi tujuannya mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, dan kurikulum merdeka. Jangan kaku nanti di dalam alur modulnya. Kita bahas ini. Kenapa harus disesuaikan karakter peserta didik? Ini. Karena peserta didik itu, anak-anak itu istimewa. Beragam. Unik. Berbeda karakternya. Latar belakangnya juga beda, minatnya juga berbeda. Satu anak, jangankan di sekolah, di rumah kita pun ada berapa anggota keluarga itu berbeda kan karakternya ya. Sehingga nanti di modul aja guru mengetahui kebutuhan belajar murid, memetakan potensi murid. Nah ini tadi nyambung ya. Asesmen diagnostik itu apa ini? Untuk memfasilitasi peserta didik dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi. Ibu harap nanti modul ajarnya mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasinya apa ya? Muncul gitu, ada alur berdiferensiasinya di modul ajar yang akan kalian susun, dimunculkan.
Karena yang sedang diarahkan pembelajaran kita itu pembelajaran berdiferensiasi. Dan masih banyak guru sendiri masih enggan mencoba pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kalau melakukan itu sudah, tapi belum terstruktur pelaksanaannya. Prosesnya belum semua dilakukan tahapan-tahapannya. Ibu membahas sekilas pembelajaran berdiferensiasi nih. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, sesuai apa yang dia sukai, sesuai dengan kebutuhan masing-masingnya. Nah, ini balik lagi. Kenyamanan. Sehingga peserta didik mengikuti pembelajaran itu tidak tertekan, tidak frustasi. Nah, jadi merasa nyaman nanti karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Saya kan sukanya di bidang A, kenapa Bu Guru nyuruhnya saya di bidang B? Nah, nanti kita yang menjembatani ya. Kita sebagai guru nih yang memfasilitasi itu. Lanjut. Nah, ini. Sehingga tujuan pembelajaran berdiferensiasi itu mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Melayani kita itu dengan cara memfasilitasi seluruh individu di sekolah. Tujuannya ke sini sama kan, agar aman dan nyaman. Ketika kondisi peserta didik atau murid kita sudah aman dan nyaman, maka pembelajaran akan lancar. Dan tujuan pembelajaran pun yang diharapkan akan tercapai. Ini istilah-istilah dari pembelajaran berdiferensiasi ya. Bisa dilihat berdasarkan kebutuhan belajar murid, bisa dilihat dari profil belajar murid, kesiapannya, atau dari minatnya. Jadi nanti pembelajaran berdiferensiasi bisa asesmen diagnostik. Nah, bisa dilihat dari minat muridnya, kesiapan, atau profilnya. Lanjut ini, kenapa harus dilakukan berdiferensiasi? Ya, karena ini kesiapan belajar murid itu beda-beda. Ada yang murid siap belajarnya, materinya yang mendasar, ada juga murid yang sudah bisa mengikuti materi-materi lebih kompleks. Ada murid yang belajarnya itu harus konkret, bahan ajarnya, medianya, perangkatnya harus ada. Ada juga yang sudah bisa belajar secara abstrak. Melalui video aja sudah bisa, tanpa harus dihadirkan medianya. Ada yang belajarnya harus sederhana, ada yang siap dengan pembelajaran kompleks. Ada yang pembelajarannya harus terstruktur, harus diterangkan dulu dari materi yang rendah, sedang, sampai yang sulit. Ada yang sudah bisa terbuka, langsung dibawa kepada kontekstual, sudah bisa itu murid. Ada yang masih tergantung dengan guru, ada yang sudah mandiri, ada yang belajar lambat, ada yang belajar cepat. Maka kita memfasilitasi semua murid ini. Tidak bisa membeda-bedakan ya, atau tidak bisa menyamakan. Bagaimana memfasilitasinya? Nah, tadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apalagi ini nih, ada lagi minat murid. Contoh, kalau minat itu biasanya nih, di sini ada gambar. Kalau secara situasional, murid itu biasanya tergantung pada situasi atau cara seorang menyampaikan sesuatu. Ada yang murid senangnya dibacakan, ada yang senangnya diperlihatkan video, ada yang praktik langsung, kan beda-beda. Jadi nanti di dalam modul, supaya tergambar, kita itu memfasilitasi dengan keberagaman murid tersebut. Nah, ini juga sama. Ini hanya salah satu trik saja ya, bagaimana menarik minat murid. Mengkomunikasikan, ini salah satu trik, bisa di-skip. Nah, ini juga bisa di-skip. Nah, ini yang mungkin nanti Ibu arahkan untuk ke modul ajar berdiferensiasi yang pernah Ibu terapkan juga. Paling ini yang gaya belajar, karena gaya belajar itu diferensiasi di proses.
nanti yang membantu di proses praktik pembelajaran. Jadi dikelompokkan ya, tapi bukan berarti dikelompokkan itu dipisahkan secara apa ya, secara beda, dan dipisahkannya itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bagaimana kita tahu ini? Murid yang di kelompok auditori belajarnya senang mendengarkan, murid yang di visual, kelompok visual, bisanya hanya melihat poster, melihat buku, atau melihat video. Ada juga yang belajar sambil melakukan, ada di kelompok kinestetik. Ini yang praktik langsung, yang pembelajarnya di luar kelas. Nah, dari mana kita bisa mengelompokkan? Asesmen diagnostik tadi di awal. Kita melakukan asesmen diagnostik untuk pengelompokan berdasarkan gaya belajar. Nah, ini ya. Jadi di modul ajar itu alurnya tergambar. Bagaimana kegiatan pembelajaran untuk di kelompok auditori. Bagaimana pembelajaran untuk di kelompok visual. Bagaimana pembelajaran untuk di kelompok kinestetik. Kalau diferensiasinya menggunakan gaya belajar. Kalau diferensiasinya menggunakan minat, nah tadi ya ini Ibu balik minat, ini bisa nanti di dalam pengambilan atau pemberian tugas. Di sini pengambilan tugas kan pengumpulan tugas itu misal bangun ruang untuk untuk membuktikan volume, misal kerucut. Kan bisa saja anak menggunakan simulasi dari video. Atau bisa juga membuat video gitu ya. Atau bisa juga anak membuat miniatur kerucutnya. Bisa. Atau bisa juga memaparkan lewat poster. Nah, itu juga sudah termasuk berdiferensiasi. Artinya cara pengambilan tugas berdasarkan minat masing-masing. Itu juga udah ada diferensiasinya. Kalau ini dari gaya belajar. Nah, ini strategi pembelajaran diferensiasi Ibu akan ulas sedikit. Ada proses, ada konten, ada produk. Kalau proses, tadi berdasarkan gaya belajar tadi. Jadi ketika proses pembelajaran nih, menyampaikan materi, membahas materi di gaya belajarnya berarti itu diferensiasinya proses. Yang tadi dipetakan, ada kelompok auditori, visual, dan kinestetik. Kita dapat tuh diferensiasi prosesnya. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu ya, bahan ajar. Bahan ajar yang diberikan untuk masing-masing kelompok tadi. Misal kalau di kelompok auditori mendengar ya, mendengar. Ini bisa dibantu dengan bahan ajarnya itu kita menggunakan laptop atau handphone. Dari video pembelajaran. Kan selain melihat, mendengar kan ada suara yang keluar dari video pembelajaran tersebut. Nah, itu untuk kelompok auditori bisa dilihatkan laptop, kita bisa berkoordinasi dengan sekolah, dengan lab, pinjam misal 3 laptop untuk dibawa ke kelas, itu untuk auditori. Untuk visual, berarti kita dibantunya bahan ajarnya bisa dari poster, bisa dari buku paket. Nah, ini visual, buku paket atau poster atau gambar-gambar. Nah, kalau kinestetik berarti anak melakukan langsung, praktik langsung. Kalau di matematika sangat gampang sekali menyiapkan bahan ajar di kelompok kinestetik. Contoh tadi untuk membuktikan rumus volume kerucut, ya sudah kita siapkan bangun ruang miniatur kerucut. Bisa dengan tabung, biarkan aja anak suruh praktik sendiri. Begitu. Untuk yang kinestetik nih. Berarti itu diferensiasi prosesnya, diferensiasi kontennya muncul. Diferensiasi proses juga muncul. Bagaimana diferensiasi produk? Nah, seperti tadi, sesuaikan dengan minat. Kecerdasan majemuk. Nah, ini biasanya muncul di tagihan tugas. Tagihan tugasnya anak bisa berupa tulisan, gambar, video. Jadi dibebaskan kepada anak. Jadi kalau memberikan tugas, tagihan, jangan terfokus pada hanya satu jenis saja nanti. Misal, sudah buat saja deskripsinya, rangkuman saja ditulis di kertas folio. Udah nggak zaman itu. Berikan kebebasan kepada peserta didik sesuai dengan minatnya. Dia ahlinya di mana nih? Dia
sudah pintar ngedit video, ya sudah biarkan tugasnya berupa video. Ada anak yang berceritanya dari nalar untuk berceritanya bagus, ya silakan. Tugasnya berupa narasi gitu ya. Berarti diferensiasinya muncul. Nah, sekarang mungkin ada ini ya. Bu, bagaimana kalau di modulnya itu yang muncul hanya diferensiasi proses saja? Boleh, nggak apa-apa. Tidak usah semuanya juga muncul, nggak apa-apa. Tapi minimal ada proses dan konten ya. Proses dan konten muncul. Kalau produk biasanya disesuaikan dengan asesmen ketika di TP tersebut. Ada yang ditanyakan dulu atau lanjut? Ini sudah 534. Kun Ibu lanjut dulu ya, ada beberapa. Nah, ini bisa di-skip lah. Ini masih. Nah, intinya pembelajaran berdiferensiasi itu tetap ya berpusat pada murid, proaktif. Intinya biar apa ya? Pembelajarannya itu lebih aktif, tidak satu arah saja dari guru ke murid. Pembelajarannya bervariasi. Nah, betul. Kenapa menjadi rujukan asesmen diagnostik? Karena di awal saja sudah harus mengelompokkan. Untuk mengelompokkan kan dilakukan asesmen diagnostik. Penilaiannya juga dari awal sampai akhir muncul. Assessment for learning. Jadi penilaian untuk pembelajaran, selama pembelajaran, dan ini setelah pembelajaran. Nanti akan dibahas khusus di bagian assessment. Itu sepintas untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ada contoh praktik pembelajaran berdiferensiasi yang tergambar nanti di gaya belajar tadi, bahwa ada yang kelompok auditori, visual, kinestetik. Mungkin nanti kalian mampir ke sini. Ada di YouTube Ibu pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan platform teknologi. Nanti boleh mampir, ada contoh, ini ada salah satu tugas Ibu mempraktikkan, di share ke YouTube untuk apa ya, referensi saja. Di sana tergambar alur, cari aja Ida Mariamah nih. Nanti belum banyak yang Ibu upload juga. Nanti kalian carinya pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan platform teknologi. Nanti akan tergambar di sini ketika melakukan asesmen diagnostik untuk pengelompokan. Akan tergambar juga nanti ketika proses pembelajaran masing-masing kelompok. Nih di sini itu mungkin untuk pembelajaran diferensiasi. Ada yang ditanyakan dulu? Ibu harap ada yang bertanya dulu nih. Di kolom chat, boleh, atau, oh iya, Agnes, boleh open mic-nya. Agista, maaf. Agista Amalia. Saya izin bertanya, Bu. Tadi Boleh. untuk yang asesmen diagnosis itu yang kalau nggak salah yang bagian analisis hasil capaian siswa itu yang kayak hasil rapotnya itu kan yang saya tadi sempat cari juga gitu, pentingnya asesmen diagnosis itu kan tadi untuk memetakan kemampuan peserta didik kan gitu, dari yang siapa yang udah paham, terus siapa yang agak paham sama yang belum paham gitu. Terus kalau misalnya, nah itu kan berarti nantinya bakal jadi kayak materi prasyarat di dia di semester depan gitu kan, Bu. Nah itu kalau misalnya gitu dari materi prasyarat itu dia belum paham, nanti apakah di guru yang akan mengajar di semester selanjutnya itu harus mengajarkan kembali secara singkat mengenai materi prasyaratnya itu, atau kayak ya udah tetap dilanjut aja gitu sama materi baru gitu. Nah itu cara penyesuaian materi pembelajarannya itu gimana gitu, Bu, terhadap kemampuan peserta didiknya. Sedangkan kan kemampuan peserta didik di dalam suatu kelas itu kan pasti beda-beda gitu. Jadi gimana gitu cara guru menyesuaikan dari penyampaian materinya gitu. Terus itu yang pertama, Bu. Sama satu lagi, Bu. Itu yang gaya yang tadi yang gaya belajar itu yang berbeda gitu ya, Bu. Nah, kalau misalnya gaya belajarnya itu berbeda-beda, maksudnya pemberian dari setiap kelompoknya itu apakah diberikan cara pengajarannya itu berbeda
pada satu pertemuan gitu. Oh, diberikannya gaya belajar visual gitu sih yang anak ini, terus anak yang lainnya diberikan secara audio gitu. Apakah yang kayak gitu setiap satu pertemuan berbeda gaya belajar, atau misal pertemuan pertama kita pakai gaya belajar visual, terus nanti pertemuan selanjutnya kita gaya belajarnya beda lagi gitu. Apakah seperti itu atau bagaimana, Bu? Ya, cukup, Bu. Terima kasih. Ya. Wah, terima kasih. Sepertinya nih Agista sudah siap nih, atau jangan-jangan modulnya sudah jadi. Terima kasih ya, betul. Pertanyaannya cukup berbobot juga. Nah, tadi itu suatu dilema ya. Nanti akan dirasakan sendiri oleh adik-adik ketika di lapangan. Teori dengan di lapangan itu jelas ada banyak perbedaan. Contoh tadi, misal sederhananya, itu sebenarnya ada aturan ya. Ketika kita akan memberikan materi misal di kelas 8, Ibu akan masuk ke aljabar. Sedangkan prasyaratnya, misal dia belum bisa perkalian bilangan bulat. Nah, setelah di asesmen diagnostik, ada materi yang di kelas 7 dia belum mencapai. Nah, itu sebenarnya suatu sistem ya. Harusnya dituntaskan dulu di kelas 7. Tapi ini bukan rahasia umum lagi, tahu-tahu udah di kelas 8 aja ada. Nah, itu harusnya disisir. Dan sekarang kita tidak bisa saling menyalahkan juga. Ketika mengajar kelas 7, operasi bilangan bulatnya belum paham. 5 ditambah negatif 8. Masa kita mau dibalikan lagi murid kita ke SD? Suatu dilema juga. Nah, itulah beban kita, tanggung jawab kita sebagai guru. Contoh Ibu tadi betul, harus dibagaimanakan dulu. Kalau Ibu pribadi, pengalaman Ibu dituntaskan oleh Ibu sendiri. Aturannya harusnya ketika belum ada yang tuntas di kelas 7, Ibu kan ngajar kelas 8 misal, ada yang belum tuntas di kelas 8, itu balik lagi ke kelas 7. Jadi ada campur tangan guru kelas 7 menuntaskan dulu. Tetapi kan yaitu suatu sistem di sekolah juga sudah berlaku atau belum. Akhirnya guru yang menanggung jawabi di kelas tersebut lah. Contoh, ketika mau masuk aljabar, anak yang dipegang ibu itu perkalian bersusunnya belum bisa. Dari satu kelas itu hanya 3 sampai 5 orang saja yang sudah mampu menyelesaikan perkalian bersusun 12 kali 18. Otomatis kan ibu pribadi secara manusiawi nih tidak maulah melanjutkan ke aljabar dulu. Bagaimana mau lancar? Perkalian satuannya aja belum bisa. Jadi betul dibenahi dulu. Kan kita sudah melakukan asesmen diagnostik nih. Tapi sambil maju ke aljabarnya, dikasih treatment. Jadi sebelum pembelajaran dilatih, diberikan perkalian bersusun tiap hari, tiap saat, dan drill di rumah. Dan dalam 1 pekan, 2 pekan ada hasil yang merubah. Jadi itu tetap harus dituntaskan dulu oleh kita. Dan belum ada sistem ketika ada di kelas 7 belum, materi kelas 7 belum tuntas, kita tidak bisa melempar guru kelas 7. Begitu. Karena akan saling menyalahkan. Ketika megang guru kelas 7, ada materi prasyarat di SD belum bisa. Nggak mungkin kan anaknya dibalikin lagi ke SD. Jadi otomatis balik lagi kepada guru yang memegang tersebut. Nah, mungkin itu ya. Yang selanjutnya, gaya belajar. Nah, ini apakah setiap pertemuan bisa dipindah-pindah gitu anaknya? Pertemuan 1 gaya belajar dari audio, ini di visual. Justru ini kan awalnya dari pemetaan. Gaya belajar juga penentuannya juga kan melalui asesmen. Ada soal khusus untuk memetakan masuk kelompok mana nih gaya belajar. Jadi di awal diberikan soal dulu, kalau Ibu berupa soal pilihan ganda, seperti soal-soal apa ya, psikologis gitu deh, seperti BK, seperti hanya pernyataan-pernyataan saja ketika belajar, kamu senangnya sambil mendengar musik, ya begitu, bukan soal matematika, bukan. Ada soal khusus, nanti dikelompokkan ketika siswa dari misal 15 soal, siswa menjawab banyak A, berarti masuk ke auditori. Ketika banyak menjawabnya B, masuk ke visual. Ketika kebanyakan anak itu banyaknya menjawab di C nih, berarti kinestetik. Nah, itu ada aturannya. Ketika sudah punya
kelompoknya, ya berarti anak itu gaya belajarnya sudah di situ. Nggak bisa nanti pindah ke kelompok kinestetik. Karena kan di awal tujuannya kan dikelompokkan kita dites dulu. Atau kalau dipisah-pisah mah, apa artinya tes untuk diagnostik awal itu? Jadi tes diagnostik itu yaitu untuk memetakan anak nyamannya belajar seperti apa gitu. Jadi untuk pembelajaran berikutnya ya anak ada di kelompok, stay di kelompok itu terus. Bagaimana, Elvira? Ada yang Iya Bu, cukup. cukup? Mana nih Elvira-nya? Cukup kali ya. Oh, Agista ya. Maaf nih. Nih, ini masuk ke asesmen, karena ini waktu ya, sudah mau maghrib, perencanaan, pelaksanaan, pengolahan asesmen formatif. Nah, setelah, tadi kan dari modul ke pelaksanaan atau kegiatan pembelajaran, disesuaikan dengan kebutuhan murid. Masuk ke sini, ini pun hal yang sangat penting ya, perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Jadi tadi kan suatu kurikulum akan tercapai tujuannya ketika ada proses pembelajaran. Dari mana proses pembelajaran dapat terukur? Itu adanya asesmen kan? Nah, ini prinsip asesmen, materi, boleh di capture. Nah, ini mungkin di sini saja yang penting. Bentuk asesmen pada pembelajaran paradigma baru atau di kurikulum merdeka ya. Adik-adik ketika sekolah ada istilah ulangan harian ya? Ada. Ulangan harian, penilaian harian. Nah, di sini ternyata di pembelajaran paradigma baru, penilaian itu tidak terfokus harus penilaian tertulis atau ulangan harian setiap akhir bab. Justru yang berarti itu adalah penilaian selama proses pembelajaran. Ini untuk refleksi, untuk asesmen formatif. Jadi selama proses pembelajaran dilakukanlah asesmen. Entah itu berupa tes tulis atau keaktifan kelompok. Dari proses pembelajaran secara berkelompok juga kan itu ada penilaiannya. Keaktifan kelompok, terus ketepatan mengisi. Jadi selama proses pembelajaran juga dilakukan penilaian. Bukan penilaian ulangan harian saja. Ini jadi asesmen itu bisa sebagai, bisa untuk ya. Kalau sebagai itu untuk sebagai refleksi saja sih, refleksi pembelajaran dari itu. Kalau untuk berarti perannya itu perbaikan. Ketika hasilnya belum mencapai KKTP, berarti anak tersebut harus mengadakan perbaikan. Ketika sudah melampaui KKTP, berarti diberikan pengayaan. Nah, di sini ya. Dan asesmen pada akhir proses pembelajaran. Itu untuk evaluasi pada akhir. Biasanya, jadi kalau selama proses pembelajaran namanya formatif, kalau akhir pembelajaran bisa akhir bab, bisa akhir semester, itu namanya sumatif, asesmen sumatif ya. Jadi dibedakan. Tidak ada lagi istilah ulangan harian. Yang ada asesmen formatif dan sumatif. Nah ini boleh asesmen alternatif dalam pembelajaran paradigma baru bisa secara tradisional, masih boleh kok pilihan ganda, benar salah, isian singkat, menjodohkan, esai, masih boleh. Nah, alternatifnya bisa unjuk kerja, jadi dari kegiatan kelompok ya, tadi berdasarkan gaya belajar, kan ada hasil-hasil unjuk kerja dinilai, penugasan, hasil kerja produknya dinilai, portofolio, dan sikap ya. Penilaian antar teman juga nanti harus dimunculkan. Sikap selama pembelajaran, guru menilai juga nih. Penilaian diri sendiri juga ada. Jadi beragam, tidak terfokus pada tes tertulis saja. Nah, itu asesmen. Karena di dalam pembelajaran, asesmen sangat penting juga. Kuis-kuis itu di akhir pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran,
di akhir pembelajaran juga bisa. Nah, ini pelaporan kemajuan belajar. Mungkin kalau ini pelaporan kemajuan belajar itu jangkanya panjang ya. Artinya setelah melakukan beberapa kali pertemuan, baru di sini dilakukan pelaporan kemajuan belajar. Biasanya diperuntukkan untuk kenaikan kelas. Rapor ya, rapor siswa. Mungkin di sini dibutuhkannya, tapi itu setelah melalui rangkaian-rangkaian pembelajaran di kelas. Setelah melalui rangkaian asesmen yang dilakukan. Yang ini evaluasi pembelajaran dan asesmen. Betul, karena ada pelaporan, maka kita harus mengevaluasi pembelajaran kita, asesmen kita. Nah, ini sudah materi akhir di sini. Intinya ya tadi ya, ada analisis CP, nanti mungkin yang lebih intinya di situ analisis CP dan menyusun modul. Kalau kegiatan pembelajaran bisa mengalir lancar ketika modulnya disusun sudah rapi, sudah baik. Dan untuk pelaporan kemajuan belajar dilakukan ketika setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum ini Ibu ingin ada diskusi sedikit dari kalian tentang materi ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bagaimana? Tadi Bu Etika maaf menyampaikan sampai jam berapa ya kita perkuliahan? Ya, sampai jam 17.45, Ibu. Oh, 45 ini udah lewat ya. Mungkin nanti Ibu akan refleksi kalian. Kalian mengenal Jamboard tidak? Jamboard ya, sudah biasa kali ya, familiar. Nanti Ibu akan mengirimkan linknya. Coba Ibu buat dulu linknya. Ibu akan stop dulu. Ada yang bertanya dulu tidak? Ini materi sudah selesai. Baik di chat room. Karena sudah azan ya. Ibu izin stop dulu. Coba Ibu akan menyiapkan link Jamboard. Jadi bisa dikerjakan setelah Zoom ini ditutup. Sebentar. Sebentar, sedang disiapkan pertanyaannya di Jamboard. Sebentar, Ibu ambil linknya dulu. Ada 2 pertanyaan. Coba dicek cukup Ibu untuk PPT-nya dikirim. Oh, untuk PPT insya Allah nanti di-share. Mungkin ada yang save nomor Ibu 1 ya, karena komunikasi juga biar lancar mungkin lewat WA. Atau ini nomor WA Ibu udah di kolom chat. Terus link Jamboard sudah di kolom chat juga. Minta ke chat room dulu. Sudah ada linknya? Ada Ibu. Sudah ada? Ada.
Ya udah itu diisi. Ada ini ya, ada 2 soal. Ibu harap ada tulis nama dan kelas. Nama yang lengkap, ada kelasnya ketika di sticky note yang jamboardnya. Ada Bu Etika masih ada di sini? Ibu Iya, Bu. punten. Iya, Bu Ida. Oh, Ibu punten ini melebihi dari 45 Apa-apa. pemaparan materi Ibu, sudah iya. selesai. Mungkin dokumentasi dulu ya, Bu Ida. Iya, baik. Ini slide 1. Oh, Ibu apa saya? Saya ya yang Ya, capture ya. boleh dari Ibu aja, iya. Adik-adik boleh dibuka sebentar. Udah maghrib ini ya. Dengan gaya yang manis meskipun udah sore. 3, 2, 1. Enggak. Oh, Anas Pak, keren. Slide 2. Tapi ada yang hanya bagian atasnya saja. Slide 2. 3, 2, 1. Sebentar. Cekrek. Dah. Bentar, slide terakhir. Slide terakhir, kameranya masih ada yang tertutup. Tidak apa-apa, mungkin terkendala jaringannya. Tuh, ada Ahmad Hafid. Senyumnya udah manis sekali. 3, 2, 1. Baik, sudah. Ibu, terima kasih adik-adik atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa menyimaknya. Nanti kalau untuk berdiskusi Bu Etika saya membuka via WA, silahkan. Dan untuk perkuliahan berikutnya mungkin saya arahannya dari Bu Etika saja. Insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya di hari yang sama ya Bu Ida ya. Hari Senin pukul 4 sore. Hari Senin ya? Hari Senin ya Bu ya, pukul 4 sore. Baik. Enggak Ibu, mau yang closing Ibu aja? Gak apa-apa, langsung Bu Ida aja. Silakan Bu. Iya. Adik-adik, alhamdulillah ya kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini, perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan ilmu yang diperoleh hari ini berkah buat semuanya. Tetapi untuk mengakhiri ada berdoa dulu ya, atau dengan mengucapkan hamdalah saja untuk yang muslim, untuk non muslim disesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkuliahan hari ini sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dari Ibu. Semangat terus. Jadilah salah satu ini nih penggerak bangsa kita. Terima kasih Bu Etika. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kembali. Terima kasih Bu. Ya. Recording stopped.